Gigs, udah lama banget nih aku nggak bahas kelanjutan cerita Kitab Henokh. Makanya di video ini aku dan timku mau minta maaf ke kalian semua karena aku yakin udah pada nungguin banget pembahasan Book of Enoch Part 5 setelah 2 bulan lebih nggak aku lanjutin. Jadi sekali lagi aku dan timku mohon maaf sebesar-besarnya kalau kalian harus lama nungguin kelanjutan ceritanya dari tahun lalu. Kira-kira kalian masih pada inget gak nih sama topik yang aku bahas di part sebelumnya? Kalau misalnya ada yang lupa, emang wajar sih, karena udah lama banget gak aku bahas. Tapi pada intinya di video sebelumnya tuh nyeritain tentang kisah penciptaan dunia, serta kejatuhan pertama manusia dan para malaikat ke dalam dosa. Aku dan tim sengaja nyeritain semuanya dari awal, supaya tuh kita bisa sama-sama ngerti tentang alur cerita Kitab Henokh. Karena ayat-ayatnya emang nggak ditulis sesuai dengan urutan peristiwa, seperti yang tersusun di dalam Alkitab. Nah, karena alasan ini, para ahli meyakini kalau Kitab Henokh itu ditulis sama beberapa orang di zaman yang berbeda, tapi mengatasnamakan Henokh sebagai penulis asli dari kitab ini. Itu juga alasan kenapa status Kitab Henokh itu disebut sebagai pseudepigrapha atau kitab yang sangat diragukan keasliannya, dan nggak masuk ke dalam penyusunan Alkitab kanon. Walau begitu, tetap aja Kitab Henokh nih masih terhubung ke Alkitab karena ada banyak rahasia yang mendukung sebagian besar dari keseluruhan isi Alkitab. Makanya sampai sekarang kitab ini tuh masih tetap beredar buat dipelajari. Tapi semua itu balik lagi ke kepercayaan kita masing-masing ya. Kami nggak maksa kalian untuk mengimani isi Kitab Henokh yang kami bahas, tapi itu cuma sebagai referensi dan pengetahuan untuk menambah wawasan kita, karena banyak banget dari kalian yang nganggep kalau pembahasan Kitab Henokh ini seru dan menarik. Bahkan di komentar video-video aku yang lain tuh banyak yang nagihin supaya cepet-cepet dibuatin kelanjutan cerita Kitab Henokh. Makanya sesuai janji aku di video part sebelumnya, kali ini aku akan bahas tentang berbagai rahasia ilmu astronomi dan benda-benda langit menurut versi Kitab Henokh. Apakah rahasia ilmu astronomi di kitab ini tuh sama dengan pemahaman umum yang selama ini kita pelajari, atau justru beda nih dari pemahaman kita yang kita tahu selama ini? Biar gak makin penasaran, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Kalau kalian masih ingat sama video Kitab Henokh Part 2 yang udah aku bahas beberapa bulan lalu, di sana udah dijelasin ya kalau Henokh ini diangkat ke langit sama para archangels untuk melihat berbagai rahasia dunia, mulai dari awal zaman penciptaan dunia sampai ke akhir zaman. Termasuk rahasia astronomi dan benda-benda langit yang mendukung sistem kehidupan di bumi. Pemahaman astronomi yang ditulis dalam Kitab Henokh agak beda sama pemahaman ilmu pengetahuan modern yang kita tahu selama ini. Karena Henokh mendukung teori geosentris, yaitu bumi yang diciptakan sama Tuhan tuh sebagai pusat dari alam semesta. Karena itu benda-benda langit kayak matahari, bulan, bintang-bintang cuma berperan sebagai bagian dari sistem pemerintahan alam semesta buat mendukung kehidupan yang ada di bumi. Begitupun dengan manusia yang diberi kuasa dan kewenangan sama Tuhan untuk memerintah dan mengelola semua hal yang ada di bumi. Sementara Tuhan sendiri berperan sebagai raja di atas segalanya yang punya kuasa penuh untuk memerintah langit dan bumi. Seperti yang tertulis di Kejadian 1 ayat 26-28. Jadi emang sedikit beda sih sama pemahaman sains modern yang menyatakan kalau alam semesta tuh tercipta dengan sendirinya dan bumi tuh cuma salah satu planet dari jutaan benda-benda langit di alam semesta yang membentuk sistem peredarannya masing-masing, mulai dari tata surya, galaksi, gugus bintang, sampai ke sistem yang lebih besar. Kitab Henokh cuma menjelaskan tentang rahasia 3 jenis benda langit, yaitu matahari, bulan, dan bintang-bintang. Sedangkan buat eksistensi benda-benda langit lainnya nggak dijelasin secara spesifik, tapi mereka termasuk bagian dari bintang-bintang yang ada di langit. Semua pengetahuan dan rahasia astronomi yang ditulis Henokh di kitab ini tuh dikasih tahu sama Archangel Uriel sebagai penghulu malaikat yang memang bertugas di bidang astronomi. Makanya Henokh tuh tahu banyak tentang berbagai rahasia astronomi dan hukum benda-benda langit yang berhubungan dengan penyusunan waktu dan sistem kalender. Selain itu, isi kitab astronomi yang ditulis Henokh tuh juga banyak menuliskan kata-kata kiasan, perumpamaan, dan metafora. Jadi emang sangat rumit buat dipahami. Karena itu tolong dimaklumi kalau aku dan timku tuh menginterpretasikan dan menjelaskan isi kitab ini tuh sesuai dengan kapasitas dan keterbatasan kami. Jadi sebelum lanjut, aku saranin buat kalian yang nonton video ini untuk fokus dan memperhatikan dengan seksama karena mulai dari sini pembahasannya akan semakin rumit. Matahari. Sama seperti konsep matahari yang ada di berbagai mitologi, ternyata di kitab Henokh, matahari itu bukan cuma sekedar benda mati, tapi juga termasuk benda hidup yang punya beberapa jenis dan nama yang berbeda.
Walaupun kita nyebut benda langit yang satu ini dengan sebutan matahari, tapi menurut kitab Henokh, matahari itu punya dua nama, yaitu Orjares dan Thomas. Menurut beberapa sumber, Orjares ini berasal dari bahasa Ibrani kuno yang berarti matahari pagi. Sementara nama Thomas dipakai untuk menyebut matahari yang bersinar setelah cahaya matahari pagi, karena cahaya yang dipancarkan matahari di pagi hari dan siang hari itu emang beda. Terus kalau kita tarik benang merahnya ke mitologi Yunani, matahari juga dibedain jadi dua personifikasi yang berbeda, yaitu Dewa Helios dan Dewi Ios. Dewi Ios tuh cahaya fajar, cahaya matahari pagi. Helios tuh cahaya matahari di siang hari. Kalau di ilmu pengetahuan modern, umumnya cahaya matahari itu dibedain jadi dua jenis, yaitu sinar ultraviolet A dan sinar ultraviolet B. Jadi konsepnya emang mirip. Lanjut, kalau kalian masih ingat video kitab Henokh part 4 yang udah aku bahas sebelumnya, di situ udah aku kasih tahu kalau semua benda langit itu bersumpah atas nama AKBK, sehingga masing-masing dari mereka memerintah di jalur peredarannya menurut perjanjian dan sumpah yang udah dibuat. Dari sumpah itu, matahari bergerak sesuai dengan ketetapan dan hukum-hukum yang berlaku. Hukum yang pertama yaitu matahari akan selamanya bergerak dari arah timur ke arah barat. Terus, titik-titik yang menjadi tempat di mana matahari terbit dan terbenam disebut sebagai gerbang timur dan gerbang barat. Kok gitu? Kitab Henokh ini menjelaskan kalau di langit ternyata ada 12 gerbang utama yang menjadi tempat di mana benda-benda langit muncul dan menghilang di jalur dan waktu yang udah ditentukan. Tapi tentu aja gerbang yang dimaksud di sini tuh sebagai analogi dan metafora buat nunjukin arah mata angin. Selain 12 gerbang utama yang ada di sebelah timur dan barat, Henokh juga bilang kalau di setiap sisi bumi tuh ada banyak gerbang yang jadi tempat keluar masuknya angin dan benda-benda penerang di langit. Jadi konsep kosmologi kitab Henokh ini emang agak berbeda dengan ilmu pengetahuan modern. Biar lebih jelas dan lebih paham tentang konsep kosmologi yang tertulis di kitab Henokh, kalian bisa lihat ilustrasi yang ini. Henokh menjelaskan kalau matahari yang melintasi langit dari arah timur ke barat bagaikan kereta yang digerakkan sama angin. Mungkin beberapa dari kalian ada yang masih bingung sama yang ditulis Henokh di buku ini karena emang terdengar nggak masuk akal. Tapi kayak yang selalu aku bilang, kalau kitab ini sebagian besar ditulis dalam bentuk kiasan, analogi, metafora, dan juga perumpamaan. Jadi matahari yang selalu bergerak di jalur peredarannya itu diibaratkan sebagai kereta yang nggak pernah keluar dari jalur yang udah ditentukan. Dan gak cuma di kitab Henokh, tapi di beberapa mitologi dan kepercayaan, kereta juga dipakai sebagai metafora dan analogi dari matahari. Contohnya mitologi Yunani, yang bilang kalau matahari adalah personifikasi dari Dewa Helios, yang selalu melintasi langit di siang hari dengan mengendarai kereta kuda yang memancarkan cahaya buat menerangi bumi. Kalau di kepercayaan Hindu, Dewa Matahari disebut dengan Dewa Surya, mirip kayak Dewa Helios di mitologi Yunani. Karena Dewa Surya juga mengendarai kereta yang ditarik sama 7 ekor kuda yang bercahaya. Masing-masing kuda mewakili jumlah hari dalam 1 minggu. Ini tolong dikoreksi kalau ada yang salah ya. Dari banyaknya kisah-kisah mitologi, aku tuh cuma ambil beberapa contohnya aja. Sebenarnya masih ada banyak, tapi intinya kisah-kisah ini tuh ya selalu punya kemiripan dan benang merah yang saling terhubung. Oke, jadi saat matahari terbenam, matahari tuh mulai memasuki salah satu pintu gerbang di bagian barat yang fungsinya mirip kayak portal. Setelah sampai di gerbang barat, matahari kembali muncul di gerbang timur buat terbit di pagi hari. Jadi jalur peredaran matahari tuh ngulang-ulang terus setiap harinya sampai membentuk siklus dan sistem kalender kuno yang berbeda dengan sistem kalender yang kita pakai di zaman sekarang. Bulan pertama yang ditulis dalam sistem kalender ini bukan jatuh di bulan Januari, tapi jatuh di antara akhir bulan Maret dan awal bulan April yang bertepatan dengan Hari Raya Paskah. Orang-orang Yahudi nyebut bulan pertama ini dengan bulan Abib atau bulan Nisan. Ini juga ditulis di kitab Keluaran 23 ayat 15. Kalau di Indonesia, pembagian waktu antara siang dan malam itu bisa dibilang seimbang karena matahari akan muncul dan terbenam dalam waktu 12 jam, nggak lebih, nggak kurang. Beda sama pembagian waktu di negara-negara lain. Kalau yang ditulis di kitab Henokh, pembagian waktunya tuh fokus ke seluruh daerah dan wilayah bumi. Jadi nggak hanya fokus di negara kita doang yang posisinya ada di garis khatulistiwa dan punya banyak keuntungan. Kayak dapetin sinar matahari di sepanjang tahun, nggak ngalamin musim gugur atau musim dingin, dan punya pembagian waktu yang seimbang. Di daerah-daerah yang umumnya punya 4 musim ya, kayak musim semi, musim panas, musim gugur, musim dingin, mereka juga ngalamin peristiwa yang disebut equinox dan solstice atau titik balik matahari. Kalau kita di Indonesia nggak ngalamin semua itu karena lokasi negara kita emang
sangat strategis dan berada di garis khatulistiwa yang membuat jalur peredaran matahari itu tetap statis dan nggak pernah berubah sepanjang tahun. Kalau di luar negeri kadang-kadang panjang waktu siang dan malam tuh beda-beda. Karena kalau menurut ilmu pengetahuan modern, ada beberapa momen di mana kemiringan bumi yang mengorbit matahari itu posisinya ada di sudut yang berbeda. Nah, selama winter solstice atau titik balik matahari musim dingin, belahan bumi bagian utara ada di posisi kemiringan maksimum. Makanya cahaya matahari jadi ketutupan dan meredup karena bumi berputar di sudut 23,5 derajat. Karena nggak kena banyak pancaran sinar matahari, akibatnya negara-negara yang ada di belahan bumi bagian utara ngalamin yang namanya musim dingin. Sebaliknya, orang-orang yang tinggal di belahan bumi bagian selatan tuh nggak akan ngalamin musim dingin. Jadi kalau misalnya belahan bumi bagian utara memulai musim dingin di tanggal 21 sampai 22 Desember atau akhir tahun, berarti belahan bumi bagian selatan baru mulai musim dingin di pertengahan tahun, sekitar tanggal 20 Juni atau 22 Juni. Simpelnya kalau belahan bumi bagian utara lagi masa winter solstice atau titik balik matahari musim dingin, berarti belahan bumi bagian selatan lagi masa summer solstice atau titik balik matahari musim panas. Tinggal dibolak-balik aja. Selain titik balik musim dingin dan musim panas, ada peristiwa lain yang disebut dengan equinox. Secara etimologi, kata equinox berasal dari bahasa Latin, yaitu equus yang berarti sama dan nos yang berarti malam. Equinox, malam yang sama. Equinox nih momen dimana siang dan malam tuh punya perbedaan waktu yang seimbang. Dalam satu tahun, equinox cuma terjadi 2 kali, yaitu di musim semi dan musim gugur. Di waktu itu posisi bumi tuh udah nggak miring atau menjauh dari matahari, sehingga perbedaan waktu antara siang dan malam tuh hampir sama. Di tahun 2024 ini, equinox terjadi sekitar tanggal 30 Maret dan 22 September. Itu dia sedikit penjelasan tentang bagian waktu dan musim-musim yang terjadi di bumi menurut ilmu pengetahuan modern. Tapi, kalau menurut kitab Henoch, kira-kira penjelasan tadi masih tetap relevan atau konsepnya justru beda ya? Dari yang timku baca dan pelajari, secara garis besar sih nggak terlalu jauh beda. Tapi cara Henoch menjelaskan dan menulis semua ilmu astronomi ini kebanyakan disampaikan secara metafora dan analogi. Bagi beberapa orang yang baru pertama kali baca kitab ini pasti bingung ya sama kata-kata yang disusun sama Henoch karena lumayan rumit. Tapi kalau misalnya udah paham, sebenarnya cukup sederhana. Jadi buat menjelaskan tentang pergerakan jalur matahari, peristiwa equinox, titik balik matahari musim dingin, dan musim panas yang dijelasin di kitab Henoch, kira-kira ilustrasinya seperti ini. Seperti yang sebelumnya udah dijelasin, jadi di langit tuh ada 12 pintu gerbang utama yang jadi titik-titik di mana matahari terbit dan terbenam. 6 gerbang di sebelah timur, 6 gerbang di sebelah barat. Pintu gerbang yang ada di bagian timur berfungsi sebagai titik tempat keluarnya matahari, atau tempat di mana matahari terbit. Sementara pintu gerbang yang ada di bagian barat berfungsi sebagai titik tempat masuknya matahari atau tempat di mana matahari terbenam. Terus, kenapa sih gerbang-gerbang itu ada 6 pasang? Kenapa nggak 1 pasang aja? Alasannya karena masing-masing gerbang tuh mewakili satu siklus matahari dalam 1 bulan. Dan masing-masing gerbang juga punya fungsi yang beda-beda. Karena berhubungan dengan equinox dan titik balik matahari. Kayak yang sebelumnya udah jelasin, sistem kalender Henoch nih agak lain sama sistem kalender yang kita pakai di zaman sekarang. Karena bulan pertama tuh nggak jatuh di Januari, tapi di bulan keempat atau sekitar bulan April. Makanya perjalanan pertama matahari nggak dimulai di gerbang pertama, tapi dimulai di gerbang keempat karena masing-masing gerbang mewakili 1 bulan. Di bulan pertama, matahari terus terbit dan terbenam selama 30 hari, sampai akhirnya matahari menyelesaikan siklus peredarannya di gerbang keempat. Selama 30 hari itu, siang hari tuh sedikit lebih panjang daripada malam hari. Karena bulan ini adalah momen di mana baru selesai terjadinya equinox, makanya posisi matahari itu baru mulai bergerak menuju ke masa titik balik musim dingin, sehingga panjang waktu siang hari dan malam hari jadi nggak sama dan nggak seimbang. Sistem pembagian waktu yang kita pakai di zaman sekarang biasanya pakai sistem 24 jam buat mempermudah pembagian waktu. Makanya saat terjadi equinox, kita bisa langsung tahu karena panjang siang hari dan malam hari itu sama-sama 12 jam. Di kitab Henoch, sistem pembagian waktunya tuh beda sama yang kita pakai karena nggak menganut sistem 24 jam. Tapi Henoch nyebut pembagian waktu ini dengan istilah bagian. Perbandingan pembagian waktunya bisa kita lihat dari patokan equinox. Kalau di kalender modern, titik seimbang antara siang dan malam tuh berdurasi 12 jam, maka di kalender Henoch, titik seimbang antara siang dan malam tuh sama-sama 9 bagian, yaitu 9 bagian buat siang hari dan 9 bagian buat malam hari. Terus, setiap berganti bulan, panjang siang dan malam berubah, selalu berubah. Ada yang waktu siangnya lebih panjang, ada yang waktu malamnya lebih panjang, semua tergantung dari titik balik matahari musim panas dan musim dingin. Buat yang masih bingung, yuk kita balik lagi ke ilustrasi Henoch.
Jadi selama matahari melintas di gerbang keempat selama 30 hari, panjang waktu siang hari tuh sedikit lebih lama daripada malam hari. Makanya posisinya udah nggak seimbang atau udah bukan 9/9 bagian, tapi 10/8 bagian. Karena satu bagian waktu malam udah berpindah ke waktu siang. Karena itu siang hari jadi lebih lama satu bagian selama matahari ada di gerbang keempat. Setelah menyelesaikan jalur peredarannya di gerbang keempat selama 30 hari, sekarang saatnya matahari ngubah jalur peredarannya dan terbit dari gerbang kelima. Ini menandakan kalau udah berganti bulan dari bulan pertama ke bulan kedua. Tapi kalau di kalender yang kita pakai sekarang, kira-kira itu udah masuk ke bulan Mei. Di gerbang ini matahari juga melintas selama 30 hari dan panjang siang hari jauh lebih panjang dari bulan sebelumnya. Karena panjang siang hari 11 bagian, malam hari 7 bagian. Setelah nyelesain jalur dan peredarannya di gerbang kelima selama 30 hari, ngubah nih lintasannya dan terbit dari gerbang ke-6 atau gerbang terakhir. Ini menandakan kalau udah ganti bulan dari bulan kedua ke bulan ketiga. Kalau di kalender yang kita pakai sekarang, udah masuk ke bulan Juni. Beda dari sebelumnya, di gerbang ini matahari melintas selama 31 hari. Tapi kenapa ada tambahan 1 hari? Kenapa nggak 30 hari aja kayak bulan-bulan sebelumnya? Jawabannya karena itu sebagai tanda titik balik musim panas di belahan bumi bagian utara sekaligus titik di mana panjang siang hari 2 kali lipat lebih lama daripada malam hari. Perbandingannya 12 bagian buat siang hari, 6 bagian buat malam hari. Setelah nyelesain jalur peredarannya di gerbang ke-6 sama 31 hari, saatnya matahari ngalamin titik balik. Jadi belum berpindah ke gerbang kelima, tapi masih tetap melintas di gerbang ke-6 sama 30 hari. Karena itu emang titik balik matahari buat ngelakuin perjalanan ke gerbang pertama. Kalau di kalender yang kita pakai sekarang, udah masuk ke bulan Juli. Di bulan ini panjang siang hari udah berkurang 1 bagian, tapi tetap aja siang hari masih lebih panjang daripada malam hari dengan perbandingan 11 bagian siang hari, 7 bagian malam hari. Jadi di titik balik ini pembagian waktunya tuh udah berubah dari sebelumnya, karena mulai dari sini panjang waktu siang hari makin lama. Lanjut lagi nih, di gerbang ke-6 kan udah 30 hari, terus balik ke gerbang kelima. Nah, udah berganti bulan dari bulan ke-4 ke bulan kelima. Kalau di kalender kita sekarang, Agustus. Di gerbang ini, matahari melintas selama 30 hari. Panjang siang hari berkurang 1 bagian dari sebelumnya. Jadi siang hari tuh masih sedikit lebih panjang daripada malam hari. Jadi siang harinya 10 bagian, malam harinya 8 bagian. Setelah nyelesain jalur peredarannya di gerbang kelima, sekarang matahari ngubah jalur peredarannya dan terbit dari gerbang keempat. Ini menandakan kalau udah ganti dari bulan kelima ke bulan ke-6. Kalau di kalender kita yang sekarang, September. Di gerbang ini sekali lagi matahari melintas selama 31 hari, nandain kalau di bulan itu terjadi equinox. Panjang siang hari dan malam hari sama panjangnya, 9/9. Setelah terjadi equinox, matahari kembali menyelesaikan lintasannya selama 31 hari. Dan sekarang saatnya matahari ngubah lintasannya untuk terbit di gerbang ketiga. Udah ganti bulan dari bulan 6 ke bulan 7. Kalau di kalender kita, masuk bulan Oktober. Di gerbang ini matahari melintas selama 30 hari. Sekarang saatnya waktu malam hari yang sedikit lebih panjang daripada siang hari. Siang hari 8 bagian, malam hari 10 bagian. Ini kebalikannya bulan pertama di gerbang keempat yang tadi udah dijelasin, karena di situ panjang waktu siang hari itu 10, malam 8. Oke, kita balik ke bulan 7. Abis matahari nyelesain jalur peredarannya di gerbang ketiga sama 30 hari, matahari ngubah lintasannya terbit dari gerbang kedua. Ini menandakan pergantian dari bulan ke-7 ke bulan 8. Kalau di kalender kita, bulan November. Di gerbang ini matahari masih melintas kayak biasa selama 30 hari. Waktu malam hari juga bertambah, lebih panjang jadi 11 bagian, siang hari berkurang jadi 7 bagian. Udah nyelesain lintasannya di gerbang kedua sama 30 hari, sekarang matahari ngubah lintasannya dan terbit dari gerbang pertama. Ini nandain pergantian dari bulan ke-8 menuju bulan 9. Kalau di kalender kita, Desember. Akhirnya ya. Di gerbang ini sekali lagi matahari melintas selama 31 hari, menandakan kalau itu udah ada di momen titik balik matahari musim dingin bagi belahan bumi bagian utara dan musim panas bagi belahan bumi bagian selatan. Dengan kata lain, di belahan bumi bagian utara udah masuk ke musim salju. Di bulan ini waktu malam hari jadi lebih panjang 2 kali lipat dari waktu siang hari karena cuma punya 6 bagian. Sementara malam hari 12 bagian. Ini kebalikan dari bulan ketiga di gerbang ke-6 saat matahari ada di posisi titik balik musim panas karena siang hari yang 2 kali lipat lebih panjang daripada malam hari dengan perbandingan waktu 12/6 bagian. Oke, kita balik lagi ke bulan 9.
Abis matahari nyelesain jalur peredarannya di gerbang pertama selama 31 hari, sekarang matahari ngalamin titik balik dan balik terbit di gerbang yang sama atau di gerbang pertama. Mirip kayak yang terjadi di bulan ketiga, bulan keempat, matahari bergerak 2 kali di gerbang yang sama atau di gerbang yang ke-6. Di bulan yang ke-10 juga sama kayak gitu, matahari belum balik ke pintu gerbang yang kedua, tapi masih tetap melintas di gerbang yang pertama selama 30 hari karena emang momen titik balik matahari. Di bulan ini panjang malam hari tuh udah berkurang 1 bagian, tapi tetap aja malam hari masih lebih panjang daripada siang. Perbandingannya 7 bagian siang hari, 11 bagian malam hari. Jadi, di titik balik ini polanya tuh udah balik kayak yang pertama. Karena mulai dari sini panjang waktu siang hari, makin lama malah makin nambah setiap bulannya. Udah nyelesain jalur peredarannya di gerbang pertama selama 30 hari, sekarang saatnya matahari ngubah lintasannya dan balik terbit dari gerbang kedua yang nandain pergantian bulan menuju bulan ke-11. Kalau di kalender yang kita pakai sekarang, Februari. Di gerbang ini matahari melintas selama 30 hari dan panjang malam hari berkurang 1 bagian. Waktu malam hari lebih pendek. Jadi siang hari 8 bagian, malam hari 10 bagian. Udah selesai, sekarang mataharinya pindah ke gerbang ketiga. Pergantian bulan ke-12, bulan terakhir dalam periode 1 tahun. Kalau di kalender yang kita pakai sekarang, bulan Maret. Bulan Maret bulan terakhir menurut Henok. Nah, bulan ini adalah di mana matahari melintas selama 31 hari. Terjadilah momen equinox yang kedua kalinya selama 1 tahun. Seperti equinox yang pertama, sama nih pembagiannya, 9 bagian siang hari, 9 bagian malam hari. Dan dengan begitu perjalanan matahari melintasi bumi selama 1 tahun sudah selesai dengan total waktu sepanjang 364 hari. Beda sama kalender yang kita pakai sekarang, yaitu 365,25 hari, karena ada tambahan tahun kabisat setiap 4 tahun sekali. Kenapa kalender yang dijelasin Henok tuh beda sama kalender yang kita pakai sekarang? Jawabannya nanti aku jelasin di akhir video karena sekarang aku masih fokus ke hukum lintasan matahari. Selain nunjukin arah mata angin, ternyata 12 gerbang yang jadi titik terbit dan terbenamnya matahari juga mewakili ke-12 zodiak yang ada di langit karena secara umum zodiak tuh berfungsi buat menyatakan suatu siklus tahunan dari 12 wilayah di sepanjang lingkaran ekliptik. Buat yang masih asing sama istilah lingkaran ekliptik, singkatnya itu adalah suatu pola lintasan perubahan posisi matahari ketika melintasi langit. Persis kayak yang dijelasin barusan. Di mana lintasan matahari itu bergerak dari gerbang yang beda-beda tiap bulannya. Di channel aku juga sempat beberapa kali bahas tentang zodiak. Jadi mungkin kalian bisa mampir ke video-video itu biar makin pihim dan bisa ditarik benang merahnya. Buat susunan kalender matahari menurut versi kitab Henok, kira-kira ilustrasinya kayak gini. Bulan. Abis bahas matahari, sekarang kita beralih ke pasangannya yang disebut dengan bulan. Benda langit ini selalu nemenin kita di setiap malam saat matahari udah terbenam. Menurut Henok, bulan punya 4 nama, yaitu Asonja, Ebla, Benase, dan Erae. Di kitab Henok nggak dijelasin dengan detail kenapa bulan punya 4 nama, tapi kalau menurut interpretasi yang ada, 4 nama itu mewakili 4 perbedaan fase utama bulan. Bulan sabit, bulan separuh, bulan cembung, bulan purnama. Sebelum lanjut ke pembahasan tentang ilmu pergerakan bulan menurut versi kitab Henok, kita perlu merefleksi kembali dan mengingat pengetahuan dasar astronomi tentang pergerakan bulan dan fase-fasenya. Kayak yang udah kita pernah pelajari di sekolah, karena ini emang penting sebagai perbandingan supaya kita lebih paham tentang apa yang disampaikan di kitab ini. Pertama-tama kita pasti tahu kalau bulan itu merupakan satu-satunya satelit alami yang selalu mengorbit atau mengelilingi bumi. Sama seperti planet kita, pergerakan bulan juga dibagi jadi 2 jenis, yaitu rotasi dan revolusi. Rotasi adalah pergerakan bulan yang tetap pada porosnya, sementara revolusi adalah gerakan mengelilingi bumi.
Uniknya, waktu rotasi dan revolusi bulan tuh ternyata sama, yaitu selama 29,5 hari. Beda sama bumi yang selalu berotasi selama 1 hari atau 24 jam. Dan waktu revolusinya saat mengelilingi matahari selama 1 tahun atau 365,25 hari. Hal ini membuat piringan bulan yang menghadap ke bumi itu selalu sama dan nggak pernah berubah. Jadi kita nggak akan pernah lihat sisi bagian bulan yang lain. Nah, sama ini kita tahu kalau bulan tuh benda langit yang nggak bisa mancarin cahayanya sendiri. Beda sama matahari dan bintang yang bisa mengeluarkan cahayanya sendiri. Bulan ini bisa bersinar di malam hari karena memantulkan cahaya dari matahari. Jadi yang sama ini kita lihat tuh cuma pantulan cahaya dari matahari, bukan cahaya asli dari bulan. Beda nih sama matahari yang selalu bergerak dari arah timur ke barat, pergerakan bulan tampak sebaliknya karena kelihatan bergerak dari arah barat ke timur. Karena ya rotasi bumi lebih cepat daripada revolusi bulan, makanya waktu bumi berotasi, bulan ketinggalan nih di belakang bumi dan nampak bergerak dari arah barat ke timur. Itu yang bikin pergerakan bulan tuh selalu ketinggalan 50 menit setiap harinya. Makanya waktu terbit matahari dan bulan tuh beda satu sama lain. Dan ini alasan kenapa kita kadang bisa ngelihat bulan muncul saat siang hari. Fase-fase bulan. Kalau kita perhatiin cahaya bulan, pasti setiap harinya bakal berubah-ubah dan bentuk fase-fase bulan. Hal ini terjadi karena pergerakan revolusi bulan yang selalu bergerak mengelilingi bumi. Makanya setiap hari pantulan cahaya bulan tuh beda-beda dan membentuk fase-fase bulan. Buat jenis-jenis fase bulan bisa kalian lihat di sini. Fase bulan yang pertama disebut dengan bulan baru. Di fase bulan ini, posisi antara matahari, bulan, dan bumi ada di posisi yang sejajar. Posisi ini disebut sebagai konjungsi atau ijtima, yang menandakan kalau itu adalah hari pertama dari awal perjalanan fase-fase bulan. Di posisi ini, cahaya bulan gak bakal kelihatan kalau dilihat dari bumi, karena posisinya membelakangi matahari. Jadi cahaya matahari gak bisa dipantulin saat terjadi konjungsi. Di hari pertama saat terjadi fase bulan baru, kita gak akan bisa melihat cahaya bulan. Tapi di hari kedua atau besoknya kita udah bisa lihat cahaya bulan. Walaupun cuma sebagian kecil karena setiap harinya sedikit demi sedikit cahaya bulan bakalan terus bertambah sampai akhirnya di hari ke-14 atau 15 cahaya bulan jadi cahaya bulan penuh. Ini yang dinamakan bulan purnama. Tapi sebelum mencapai bulan purnama, bulan tuh harus melewati beberapa fase. Di hari ketiga atau keempat, nama fasenya bulan sabit. Hari ketujuh, bulan separuh. Sesuai namanya, posisi ini cahaya bulan tuh cuman kelihatan setengah. Setelah fase bulan purnama berakhir, bulan akan kembali ke posisi awal selama 14 atau 15 hari. Dan cahaya bulan akan semakin berkurang setiap harinya. Jadi, titik balik revolusi bulan ditandai dengan bulan purnama dan juga bulan baru. Tapi perlu dicatat kalau pergerakan bulan ternyata nggak statis atau nggak pasti. Jadi kadang-kadang fase bulan bergerak lebih cepat atau lebih lambat. Contohnya kayak fase bulan purnama yang kadang baru muncul di hari ke-14, kadang juga ke-15. Karena itu dalam satu bulan jumlah harinya nggak tentu, ada yang 29 hari, ada yang 30 hari. Makanya perhitungan pergerakan bulan tuh buat satu kali putaran disepakati jadi 29,5 hari supaya pas tiap bulannya. Itu tadi penjelasan yang singkat tentang pergerakan bulan dan fase-fasenya menurut ilmu pengetahuan dasar astronomi. Aku yakin sebagian besar dari kita udah pasti pada tahu karena ini pengetahuan dasar yang udah kita pelajari di sekolah atau yang biasa merhatiin pergerakan bulan secara langsung. Terus gimana sama yang ditulis di kitab Henokh? Apakah ilmu astronomi tentang pergerakan bulan masih tetap sama atau justru beda? Jadi waktu Ciko, timku yang menulis kitab Henokh ini, baca kitab astronomi Henokh, sebenarnya sih nggak terlalu jauh beda ya. Bahkan secara garis besar emang sama. Yang sedikit beda cuma metode dan cara penyampaian Henokh yang rumit karena disampaikan secara metafora, lagi-lagi ya. Selain itu ada beberapa analisis dan informasi yang belum pernah kita dengar sebelumnya. Menurut Henokh, bulan merupakan benda penerang yang lebih kecil dari matahari. Dan bulan juga disimbolkan dengan kereta, karena bulan juga bergerak melewati gerbang barat dan gerbang timur menurut aturan dan pola lintasan yang teratur, meskipun lintasannya nggak sama jalur lintasan matahari. Kenapa beda? Karena alasan waktu terbit dan terbenamnya juga beda. Kayak yang tadi udah dijelasin ya, pergerakan bulan selalu terlambat dari matahari. Ini juga tertulis di 1 Henokh 74 ayat 4. Henokh juga bilang kalau bulan tuh merupakan benda langit yang nggak bisa memancarkan cahayanya sendiri, tapi cahaya bulan berasal dari matahari. Jadi sama seperti yang kita tahu kalau bulan emang memantulkan cahaya dari matahari, tapi Henokh bilang kalau matahari memberikan 1/7 dari cahayanya kepada bulan supaya bulan bisa bersinar dan menerangi bumi di malam hari.
Di sini terungkap kalau cahaya bulan tuh cuma 1/7 bagian dari cahaya matahari. 1/7 bagian ini maksud yaitu saat bulan berada di fase purnama ketika cahayanya masih utuh. Terus saat bulan purnama mengalami penyusutan dalam rentang waktu 15 hari. Setiap harinya cahaya bulan berkurang 1 bagian sampai ke 14 atau 15. Jadi total cahaya bulan terdiri dari 15 bagian saat berada di fase yang penuh atau saat terjadi purnama. Buat yang masih bingung, coba lihat ilustrasi ini. Jadi 1/7 cahaya matahari sama dengan 1 cahaya full bulan purnama. Dan 1 cahaya full bulan purnama terdiri dari 15 bagian cahaya. 15 bagian cahaya ini setiap harinya bakalan berkurang 1 per 1. Abis di hari ke-15. Jadi cahaya bulan udah menghilang. Dan nggak bisa kita lihat lagi. Ini menandakan titik balik bulan dan konjungsi di mana matahari, bumi, dan bulan ada di posisi sejajar kayak yang udah aku jelasin sebelumnya. Biasanya siklus fase bulan terjadi selama 30 hari. Yang barusan aku jelasin, perjalanan dari fase bulan purnama ke fase bulan baru selama 15 hari. Sebaliknya juga gitu, perjalanan fase bulan baru ke fase bulan purnama 15 hari juga. Bedanya kali ini cahaya bulan setiap harinya tuh bukan berkurang, tapi bertambah 1 bagian. Jadi tinggal dibolak-balik aja. Henok menjelaskan kalau cahaya bulan di fase purnama nilainya sama dengan 1/7 bagian dari cahaya matahari. Artinya di fase bulan separoh nilainya sama kayak 1/14 bagian dari cahaya matahari. Begitupun dengan fase bulan sabit, nilainya sama dengan 1/28 dari bagian cahaya matahari. Walaupun siklus fase bulan biasanya terjadi selama 30 hari, tapi setiap 3 bulan fasenya terlambat selama 1 hari. Alasannya karena dari titik balik fase bulan purnama ke fase bulan baru, terkadang cuma 14 hari, jadi nggak nyampe 15 hari. Makanya dalam waktu 3 bulan cuma ada 29 hari. Terus di 3 bulan berikutnya siklusnya balik lagi jadi 30 hari. Buat yang masih bingung banget. Nih simpelnya gini. Menurut sistem kalender bulan, dalam 1 tahun terdiri 12 bulan. Setiap 3 bulan sekali, jumlah hari terdiri dari 29 hari dan 30 hari. Jadi kalau dijumlahin dalam 1 tahun, totalnya ada 354 hari. Beda sama sistem kalender matahari yang dalam 1 tahun ada 364 hari. Ya, karena jalur peredaran pergerakan bulan emang beda sama matahari. Yang tadi, 1 tahun terlambat 10 hari dari kalender matahari. Selain perhitungan kalender bulan yang terlambat 10 hari, Henok juga bilang kalau perhitungan kalender matahari juga kurang tepat karena ada kelebihan 6 hari setiap tahunnya. Kelebihan 6 hari ini sebenarnya dipakai buat menutupi keterlambatan kalender bulan yang setiap tahunnya tuh terlambat 10 hari di belakang matahari. Jadi perhitungan kalender matahari dan kalender bulan kalau dijumlahin semuanya emang tepat dan saling melengkapi satu sama lain. Makanya perhitungan kalender Henok nggak ada kesalahan. Atau ada tambahan hari untuk menutupi kekurangan. Karena semuanya memang sudah tepat dan saling melengkapi dalam beberapa tahun. Biar lebih jelas, kira-kira ilustrasinya kayak gini. Jadi, dalam 1 tahun, kalender matahari ada 364 hari, dan 1 tahun kalender bulan ada 354 hari. 1 tahun matahari punya kelebihan 6 hari, dan 1 tahun bulan terlambat 10 hari dari tahun matahari. Dalam waktu 5 tahun matahari, jumlah hari ada 1820 hari, dan kelebihan harinya jadi 30 hari. Karena dalam 1 tahun ada kelebihan 6 hari. Tinggal dikali aja, 6 hari kali 5, hasilnya 30 hari. Lalu, kalau dalam 1 tahun kalender bulan ada 354 hari, punya keterlambatan 10 hari dari kalender matahari, berarti dalam waktu 3 tahun kalender bulan ada 1062 hari, yang keterlambatannya 30 hari dari kalender matahari. Keterlambatan 30 hari ini yang menutupi kelebihan 30 hari dari kalender matahari selama 5 tahun. Jadi, setiap 3 tahun kalender bulan dan 5 tahun kalender matahari, keduanya itu saling melengkapi satu sama lain. Makanya nggak ada waktu yang kurang atau kelebihan. Untuk susunan kalender bulan, menurut versi kitab Henok, kira-kira ilustrasinya seperti ini.
Bintang. Kayak kita tahu, bintang-bintang yang terlihat di langit sebenarnya adalah matahari yang ada di sistem tata surya lain yang bisa kita lihat secara langsung dari bumi. Meskipun begitu, pemahaman tentang bintang-bintang yang ditulis dalam kitab Henokh tuh sangat berbeda dengan pemahaman umum yang kita tahu selama ini. Karena ternyata bintang adalah benda langit yang berbeda dengan matahari. Baik Alkitab maupun kitab Henokh, identitas asli dari bintang-bintang yang bisa kita lihat di langit malam sebenarnya adalah para malaikat yang memerintah di langit. Karena seperti yang udah dijelasin di video part 4, langit sebenarnya adalah bagian dari tingkatan surga. Makanya dalam kitab Kejadian 1 ayat 1 di situ tertulis, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kalau dalam terjemahan Alkitab New International Version, ayat ini ditulis, in the beginning, God created the heavens and the earth. Selain itu, di dalam Alkitab ada banyak perumpamaan yang menjelaskan kalau malaikat disimbolkan dengan bintang. Makanya para fallen angels selalu digambarkan sebagai bintang jatuh seperti yang dijelaskan di beberapa ayat ini. Di kitab Henokh nggak pernah dijelasin tentang identitas planet-planet lain selain planet kita atau bumi. Justru planet-planet yang kita kenal di sistem tata surya kita, menurut kitab Henokh sebenarnya adalah bagian dari bintang-bintang, termasuk beberapa planet yang bisa dilihat dengan mata telanjang kayak Jupiter, Saturnus, Venus, Mars, Merkurius. Buat sejarah dan asal-usul penemuan nama planet-planet ini dimulai sejak zaman Yunani kuno dan Romawi kuno. Saat itu, para astronom Yunani pertama kali mengidentifikasi 5 planet yang bisa dilihat dengan mata telanjang, kayak yang udah disebutin tadi. Yang planet-planet tadi ya. Saat itu, pemikiran orang-orang Yunani itu masih kental dengan budaya dan kepercayaan kuno. Makanya mereka nganggep kalau bintang-bintang dan planet-planet yang ada di langit adalah para dewa. Karena itu mereka menamai benda-benda langit itu dengan nama-nama dewa mereka. Planet Jupiter, planet paling besar, dinamai planet Zeus. Karena seperti yang kita tahu kalau Zeus adalah dewa penguasa di mitologi Yunani. Ya, dewa Jupiter di mitologi Romawi ya sama Zeus di mitologi Yunani. Terus planet kedua Kronos. Karena dalam mitologi Yunani Kronos adalah saking banyak yang ngomong dari tadi nonstop. Mohon maaf, kita lanjut lagi. Planet terbesar kedua, planet Kronos. Karena dalam mitologi Yunani, Kronos itu penguasa alam semesta di generasi kedua sebelum Zeus memerintah di generasi ketiga. Planet terbesar ketiga dinamain Aphrodite. Bisa dibilang planet ini sangat spesial karena bisa terlihat dengan jelas saat pagi hari di sebelah timur. Makanya sampai sekarang planet ini terkenal dengan sebutan bintang pagi, bintang kejora, morning star. Karena alasan itu planet ini juga dijuluki sebagai bintang yang paling terang dan paling cantik di antara bintang-bintang lain. Itu juga alasan kenapa Dewi Aphrodite, dewi paling cantik di mitologi Yunani. Di dalam Alkitab dan kitab Henokh, planet Aphrodite, bintang pagi, bintang kejora dihubungkan dengan Lucifer. Karena dalam kitab Yesaya 14 ayat 12-14 dijelasin kalau bintang timur atau putra fajar merujuk ke kejatuhan Lucifer sebagai malaikat yang paling cantik di surga yang memberontak ke Tuhan. Ini ayatnya. Planet selanjutnya, planet terbesar di urutan keempat. Planet ini dinamakan planet Ares karena tampilannya berwarna merah, kelihatannya kering, makanya cocok dengan penggambaran dewa Ares dalam mitologi Yunani. Dewa apa? Dewa perang, mewakili kehancuran dan penderitaan. Oke, nama planet terakhir dinamakan planet Hermes. Karena Hermes itu tas ya, Hermes. Dalam mitologi Yunani, Hermes adalah dewa pembawa pesan, messenger dari Zeus.
Hermes terkenal karena dia bisa bergerak sangat cepat. Jadi gitu. Dan itulah nama-nama planet. Tentu aja planet-planetnya yang bisa dilihat dengan mata telanjang mulai dari ukuran terbesar sampai ukuran terkecil menurut astronom Yunani. Di era Kekaisaran Romawi, nama-nama kelima planet yang sebelumnya didasarkan sama nama-nama dewa Yunani, akhirnya diganti jadi nama-nama dewa versi Romawi. Zeus jadi Jupiter yang tadi aku bilang, Cronus Saturnus, Aphrodite jadi Venus, Ares diganti jadi Mars, planet Hermes Merkurius. Kemudian setelah ditemukan teleskop di zaman modern, manusia tuh mulai mengidentifikasi beberapa planet baru yang sebelumnya belum bisa dilihat sama mata telanjang. Planet-planet baru yang berhasil ditemukan dengan bantuan teleskop di zaman modern ini juga tetap pakai nama-nama dewa Yunani dan Romawi. Mereka adalah planet Uranus, Neptunus, dan Pluto. Tapi sejak tahun 2006, Pluto tuh udah nggak dianggap sebagai planet karena nggak memenuhi salah satu dari beberapa kriteria dengan syarat supaya benda langit itu dianggap sebagai planet. FYI, untuk bisa dianggap sebagai sebuah planet, para ilmuwan dan astronom sepakat kalau benda langit itu harus memenuhi 3 syarat. Harus berbentuk bulat sempurna, harus mengorbit atau mengelilingi matahari, harus bisa membersihkan wilayahnya dari objek luar angkasa yang lain. Pluto nggak memenuhi kriteria yang ketiga karena nggak punya gravitasi yang cukup buat membersihkan wilayahnya dari objek luar angkasa. Akibatnya Pluto masih punya banyak asteroid dan batu luar angkasa di sepanjang jalur orbitnya. Selain nganggep bintang-bintang dan planet-planet sebagai dewa, ternyata orang-orang Yunani atau Romawi kuno di zaman dulu tuh juga nganggep kalau bintang-bintang yang muncul di langit malam membentuk semacam pola yang sekarang kita kenal sebagai konstelasi bintang, rasi bintang, dan zodiak. Orang-orang zaman dulu percaya kalau pola bintang itu sebenarnya adalah tokoh-tokoh mitologi yang dihormati sama para dewa, entah itu hewan, manusia, atau bahkan alat musik. Makanya nama-nama zodiak dan rasi bintang diambil dari tokoh-tokoh penting dalam kisah mitologi. Karena alasan ini, orang-orang zaman dulu tuh dilarang nunjuk langsung ke sebuah bintang, karena itu bisa dianggap sebagai sesuatu yang kasar. Soalnya kalau ngelakuin itu dianggap nggak menghormati dewa dan tokoh-tokoh penting yang dihormati sama dewa. Aku juga pernah buat video khusus tentang asal mula rasi bintang mitologi Yunani, dan kalian bisa cek video aku yang itu kalau mau lebih lengkap tentang penjelasan asal-usul nama rasi bintang yang diambil dari kisah tokoh-tokoh penting di mitologi Yunani. Selain bintang-bintang, orang-orang zaman dulu juga sering menganggap matahari dan bulan sebagai dewa mereka. Makanya di berbagai kepercayaan dan mitologi ada banyak banget dewa-dewi yang diasosiasikan dengan matahari dan juga bulan. Beberapa contohnya yang tadi, dewa Helios mitologi Yunani, dewa Sol dari mitologi Romawi, dewa Ra mitologi Mesir, dewa Surya dari kepercayaan Hindu. Berbeda sama matahari yang sering dianggap sebagai dewa, biasanya bulan tuh dianggap sebagai dewi karena bulan punya kriteria dan sifat yang paralel dengan sosok wanita. Contohnya kayak Dewi Selene dari mitologi Yunani, Dewi Luna mitologi Romawi. Alasannya karena perempuan tuh selalu mengalami yang namanya siklus bulanan. Buat cewek-cewek pasti lebih ngerti soal ini. Kenapa ya dinamain siklus bulanan? Kita harus masuk ke ilmu biologi. Jadi di dalam rahim perempuan terjadi sebuah siklus yang terbagi dalam 4 fase utama. Fase-fase ini rata-rata sama kayak fase bulan yang terjadi selama kurang lebih 29 atau 30 hari. Makanya nggak heran kalau biasanya perempuan nyebut siklus ini dengan siklus bulanan atau istilah datang bulan. Fase yang pertama disebut dengan fase menstruasi. Fase ini dimana terjadi peluruhan dinding rahim ketika nggak ada pembuahan yang terjadi pada sel telur. Fase ini biasanya berlangsung selama 5 hari, tapi setiap wanita beda-beda ya. Ada yang cuma 3 hari, ada yang cuma nggak nyampe, ada yang nyampe 7 hari gitu. Yang kedua, fase folikuler. Di fase ini hormon estrogen meningkat nih, sehingga membuat lapisan rahim makin hari makin menebal. Fase ini biasanya terjadi dari hari ke-6 sampai hari ke-14. Terus di hari yang ke-10 sampai hari ke-14, proses di mana folikel menghasilkan sel telur. Nah, BTW folikel itu adalah salah satu sistem reproduksi wanita yang berupa kantung cairan yang membentuk sel telur. Jadi setelah melewati fase folikuler, sekarang masuk ke fase ketiga yang terjadi di hari keempat, yaitu fase ovulasi. Fase di mana sel telur udah matang dan siap dibuahi oleh sel sperma. Setelah sel telur udah matang, sekarang saatnya masuk ke fase luteal yang terjadi di hari ke-15 sampai ke-28 atau 29. Di fase ini terjadi peningkatan hormon
polutein, yang membuat sel telur dilepaskan dan berpindah dari tuba falopi dan menempel di dinding rahim. Dalam 24 jam, kalau sel telur yang nempel di dinding rahim ini nggak dibuahi sama sel sperma, maka kadar hormon estrogen dan progesteron akan menurun. Jadi terjadi peluruhan dan balik lagi ke fase menstruasi. Perlu diingat kalau siklus bulanan wanita itu beda-beda. Ada yang 22 hari, ada yang 35 hari. Normalnya 28-29 hari. Ini pengetahuan secara singkat tentang ilmu biologinya. Mohon dikoreksi kalau salah. Setiap fase yang dialami wanita memiliki beberapa kesamaan sama fase bulan. Contohnya kayak fase menstruasi yang mirip sama fase bulan, sabit menuju bulan baru di mana cahaya matahari akan semakin berkurang dan gelap total di hari ke-7. Begitupun dengan fase menstruasi yang saat itu sedang terjadi peluruhan dinding rahim. Fase folikuler juga mirip fase bulan baru ke fase bulan cembung karena di fase ini cahaya bulan akan terus bertambah. Sama kayak fase folikuler di mana dinding rahim akan terus menebal setiap harinya. Ovulasi mirip kayak fase bulan purnama karena di situ cahaya bulan udah penuh. Sama kayak sel telur yang udah matang dan siap dibuahi. Fase luteal mirip sama fase bulan purnama ketika menuju ke fase bulan baru. Cahaya bulan purnama kan terus-menerus berkurang ya setiap harinya selama 14-15 hari. Begitupun fase luteal saat sel telur yang melakukan perjalanan ke tuba falopi dan menempel di dinding rahim dalam rentang waktu 14 atau 15 hari. Itulah alasan kenapa fase bulan dan fase bulanan perempuan bisa mirip. Yaitu karena fase bulan bergerak secara paralel dengan fase bulanan perempuan. Ini juga alasan kenapa bulan punya 4 nama di dalam kitab Henokh. Asonja, Ebla, Benase, dan Erae. Sama seperti 4 fase bulanan yang dialami sama perempuan. Karena alasan itu, makanya di berbagai kisah mitologi biasanya sosok Dewi yang jadi personifikasi dari bulan. Kitab Henokh dan Alkitab melarang keras perilaku manusia yang menghormati atau memuji benda-benda langit layaknya dewa kayak yang dilakuin sama orang-orang zaman dulu karena itu adalah perilaku sesat dan menyimpang. Seperti yang tertulis di beberapa ayat berikut. Penyimpangan kalender dan rahasia tahun kabisat. Sebagian besar dari kita pasti udah tahu kalau setiap 4 tahun sekali terjadi tahun kabisat di tanggal 29 Februari. Pas banget nih. Tahun kabisat jatuh di tahun ini, tahun 2024. Jumlah hari di kalender yang kita pakai di tahun ini ada 366 hari. Beberapa dari kita mungkin ada yang belum tahu tentang alasan kenapa harus ada tahun kabisat dan tambahan 1 hari setiap 4 tahun sekali. Makanya di sini aku akan mencoba menjelaskan sedikit tentang asal-usul tahun kabisat. Menurut ilmu pengetahuan modern, jumlah hari dalam 1 tahun adalah 365,25 hari, karena dihitung berdasarkan lama waktu bumi berputar mengelilingi matahari. Uniknya, dalam 1 tahun ternyata ada kelebihan 0,25 hari. Jadi pergerakan bumi mengelilingi matahari harusnya nggak tepat 365 hari, karena ada kelebihan 6 jam atau 1/4 hari dalam 1 tahun. Meski begitu, dalam kalender Masehi yang kita pakai sekarang, jumlah 365,25 hari dibulatin jadi cuma 365 hari doang. Terus sisa 0,25 harinya dikumpulin jadi 1 dalam waktu 4 tahun, jadi jumlahnya tuh pas, jadi 1 hari. Makanya 1 hari itu ditambahin ke bulan Februari setiap 4 tahun sekali, dan terjadilah tahun kabisat. Karena itu setiap 3 tahun di bulan Februari cuma ada 28 hari, di tahun keempatnya 29 hari. Dan jadi tahun kabisat. Menurut sejarah, tahun kabisat pertama kali ditemuin sama seorang astronom bernama Sosigenes Alexandria pada masa pemerintahan Kaisar Romawi Julius Caesar sekitar tahun 49 Masehi sampai 44 Masehi. Sejak saat itu penyusunan kalender Julian yang disusun di zaman Kekaisaran Romawi menambahkan tahun kabisat di dalam kalendernya. Penyusunan kalender ini dimulai sekitar tahun 45 sebelum Masehi di zaman pemerintahan Julius Caesar. Karena itu, kalender ini dinamakan kalender Julius atau kalender Julian karena diambil dari nama Kaisar Romawi yang memerintah saat itu. Susunan kalender Julian juga nggak jauh beda sama kalender yang kita pakai sekarang karena dalam 1 tahun ada 12 bulan dan 365 hari, ditambah 1 hari kabisat setiap 4 tahun. Setelah Julius Caesar meninggal, bulan ke-7 dari kalender Julian dinamain bulan Juli, buat mengenang masa pemerintahan Julius Caesar yang menyusun kalender ini. Sebelum itu, tau nggak namanya apa? Bulan ke-7. Namanya bulan Quintilis.
Kemudian di tahun 29 sebelum Masehi, Kekaisaran Romawi diperintah sama Kaisar Octavianus Augustus. Terus di tahun 8 sebelum Masehi, salah satu nama bulan kalender Julius sekali lagi diganti jadi nama Kaisar Agustus, tepatnya di bulan ke-8 atau bulan Sextilis. Makanya sampai sekarang bulan ke-7 dan bulan ke-8 di kalender kita terdapat kedua nama kaisar ini. Pengaruh Kekaisaran Romawi di zaman dulu tuh emang sangat besar. Bahkan sebagian besar dari wilayah bumi dikuasai sama Kekaisaran Romawi, khususnya negara-negara yang ada di wilayah Eropa. Makanya kalender Julian juga menyebar luas dan dipakai hampir di seluruh dunia. Setelah kalender Julian dipakai selama berabad-abad, di tahun 1580-an ternyata baru ketahuan kalau kalender Julian kurang akurat, karena harusnya satu tahun punya panjang waktu 365,2422 hari, atau 365 hari, 5 jam, 48 menit, dan 45,25 detik. Jadi nggak tepat 365,25 hari. Orang-orang tahu di mana sih perhitungan itu kurang tepat? Alasannya karena selama 1500 tahun semenjak kalender Julian ditetapkan, jumlah hari itu mengalami kemunduran sampai 10 hari. Dengan kata lain, setiap 1,5 abad sekali, kalender Julian mengalami kemunduran selama 1 hari. Hal ini berimbas sama penentuan hari Paskah umat Kristen yang nggak sesuai dengan tanggal aslinya. Dan ini emang sangat fatal, karena dalam Alkitab udah jelas mengatakan kalau semua umat Allah harus mengingat hari Paskah setiap tahunnya yang jatuh setiap tanggal 14 pada bulan Nisan atau bulan Abib atau bulan pertama di kalender Yahudi dan kalender Henokh. Kayak yang tertulis di Imamat 23 ayat 4-5. Jadi perayaan hari Paskah harus tetap ada di waktu yang sama, nggak boleh berubah ke tanggal yang lain. Secara umum, umat Kristen menganggap kalau hari Paskah berarti hari kebangkitan Tuhan Yesus. Padahal itu kurang tepat karena hari Paskah adalah hari Tuhan. Dan hari Paskah bukan hanya ditetapkan setelah kebangkitan Tuhan Yesus, tapi udah ada dari zaman Musa saat berhasil membebaskan bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Makanya untuk merayakan kebebasan umatnya Israel, Tuhan memerintahkan Musa supaya mengingat hari Tuhan atau hari Paskah, di mana Tuhan membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kayak yang tertulis di beberapa ayat ini. Menurut Injil Yohanes, kematian Yesus bertepatan dengan hari raya Paskah Yahudi yang ditulis dalam Perjanjian Lama. Artinya kematian Yesus terjadi di hari ke-14 dari bulan Abib atau bulan pertama. Ini yang jadi titik masalah. Karena ternyata kalender Julian udah melenceng 10 hari dari hari Paskah yang sebenarnya. Sementara di Alkitab udah jelas menegaskan kalau hari raya Paskah harus tetap di waktu yang sama dan nggak boleh berubah. Karena itu pada tahun 1582, Paus Gregorius ke-13 secara resmi memperkenalkan kalender Gregorian ke seluruh umat Kristen Katolik dengan tujuan untuk memperbaiki kalender Julian yang udah melenceng selama 10 hari. Makanya Paus memajukan kalender selama 10 hari, mulai dari tanggal 4 Oktober 1582. Jadi habis tanggal 4 Oktober, besoknya bukan 5 Oktober, langsung skip ke 15 Oktober 1582. Kalian bisa cek sendiri di Google dengan keyword 5 Oktober 1582 dan pastiin sendiri kalau tanggal 5 sampai tanggal 14 Oktober di tahun itu emang menghilang dari kalender. Selain memajukan tanggal selama 10 hari, Paus Gregorius juga mengubah sistem tahun kabisat supaya kejadian ini tuh nggak terulang lagi di masa depan dan aturan tahun kabisatnya berubah. Jadi kayak gini. Setiap tahun yang habis dibagi 4 berarti memenuhi kriteria dalam tahun kabisat.
Tapi dengan syarat kalau tahun itu juga nggak bisa habis dibagi 100. Karena walaupun tahun itu habis dibagi 4, tapi juga bisa dibagi 100, berarti nggak memenuhi kriteria tahun kabisat Gregorian. Buat yang masih bingung, contohnya kayak tahun ini nih, di tahun 2024 sekarang. Kalau tahun ini dibagi jadi 4, hasilnya pas, nggak ada kelebihan. Sementara kalau dibagi jadi 100, hasilnya nggak pas atau ada kelebihan angka koma di belakangnya. Itu berarti tahun 2024 memenuhi kriteria untuk masuk tahun kabisat. Beda sama tahun 2100, walaupun bisa dibagi jadi 4, tapi kalau dibagi jadi 100, hasilnya pas, nggak ada kelebihan atau angka koma di belakangnya. Berarti tahun 2100 nggak bisa masuk ke dalam tahun kabisat. Kalau kalian bingung atau kecepatan, di pause aja videonya, terus dimundurin. Nah, lanjut lagi nih. Walaupun sistem kalender yang kita pakai sekarang udah diubah beberapa kali karena adanya penyimpangan, kalau menurut kitab Henokh, tetap aja kalender yang kita pakai sekarang masih menyimpang dari kalender yang asli. Karena jumlah hari dalam satu tahun 365 hari, dan ada tambahan 1 hari kabisat. Beda sama sistem kalender Henokh yang cuma ada 364 hari dalam kalender matahari dan 354 hari dalam kalender bulan. Hitungan kedua kalender ini nggak ada tambahan hari kabisat. Karena emang udah pas dan waktunya nggak perlu ditambah atau dikurangi. Alasan lain kenapa kalender yang kita pakai tuh masih sesuai dengan kalender yang asli karena hari raya Paskah setiap tahunnya nggak jatuh di tanggal yang sama. Tapi patokan hari Paskah jatuhnya setiap hari Minggu setelah bulan purnama pertama yang terjadi antara bulan Maret dan bulan April. Padahal kalau menurut kalender Henokh, setiap tahun waktunya nggak bakal berubah karena hari raya Paskah selalu terjadi di bulan pertama dan hari ke-14. Itu juga yang tertulis di Alkitab. Mungkin di antara kalian ada yang nanya, kalau gitu kenapa sekarang kita nggak pakai sistem kalender yang ditulis di kitab Henokh kalau emang sistem kalender itu yang paling akurat? Buat jawab pertanyaan ini agak rumit dan lumayan panjang. Secara garis besar, sistem kalender yang kita pakai sekarang emang udah nggak bisa diperbaiki karena menurut kitab Henokh udah terjadi penyimpangan dari para fallen angels yang dulunya memerintah benda-benda langit. Jadi waktu dan sistem kalender yang kita pakai sekarang emang udah menyimpang dari tanggal yang seharusnya. Jawaban ini emang terdengar nggak masuk akal, tapi emang itu kenyataan yang ditulis di kitab Henokh. Jadi zaman dulu sebelum para fallen angel menyimpang dan memberontak, mereka adalah para malaikat yang punya tugas dan pemerintahan yang beda-beda. Ada yang bertugas jadi bala tentara surga, ada yang bertugas jadi malaikat yang bawa pujian dan penyembahan, ada malaikat yang menjaga tata surga, ada malaikat yang menjaga penjuru bumi, ada malaikat yang jaga alur-alur benda-benda langit dan sistem waktu yang menciptakan susunan kalender. Pemberontakan fallen angel terjadi ketika orang-orang zaman dulu tuh mulai nyembah benda-benda langit dan bintang-bintang. Karena itu para malaikat yang bertugas dalam bagian sistem tanggal dan waktu akhirnya ikut memberontak dan mengabaikan tugasnya. Setelah itu mereka turun ke bumi dan jadi dewa-dewa yang berhubungan dengan tanggal dan waktu, kayak yang tertulis di 1 Henokh 80 ayat 6-7. Jadi menurut kitab Henokh, pemberontakan fallen angel nggak cuma terjadi selama 1 kali karena ulah Lucifer. Tapi pemberontakan itu terjadi berkali-kali mulai dari era pertama ketika Adam dan Hawa terjatuh ke dalam dosa sampai di era sekarang dan yang akan datang. Para fallen angel yang bertugas di bagian tanggal dan waktu sebelum mereka memberontak dan menyimpang, ternyata udah ditugasin di bagian-bagian waktu yang udah ditetapkan buat melayani di bagian hari, bulan, musim, dan tahun. Terus masing-masing dari mereka ditempatkan di langit dan di 6 pintu gerbang timur dan barat sesuai dengan bagiannya. Kitab Henokh menjelaskan kalau para malaikat ini bekerja secara sistematis dan saling bekerja sama satu sama lain dalam sistem pemerintahan alam semesta yang sangat kompleks. Bahkan masing-masing bidang punya pemimpin malaikat. Contohnya kayak Lucifer yang jadi worship leader atau pemimpin dari pujian dan penyembahan. Terus ada Semyasa yang jadi pemimpin dari pasukan The Watcher yang bertugas mengawasi manusia yang tinggal di bumi. Ada malaikat Michael yang jadi pemimpin dari para Archangels atau bala tentara surga. Masing-masing sistem komando ini punya hierarki dan tingkatan-tingkatan, mulai dari pangkat tertinggi sampai ke pangkat terendah. Jadi pemimpin para malaikat itu ada banyak dan terbagi dalam sistem hierarki. Buat nama-nama malaikat yang memimpin di bagian tanggal dan waktu, bisa kalian lihat di sini. Keempat malaikat atau fallen angel yang jadi bagian dari waktu kabisat bisa kalian lihat paling atas yang warna merah. Keempat malaikat ini harusnya jadi bagian dari tanggal dan waktu, dan masing-masing dari mereka ditempatkan di posisi pintu gerbang yang ada di langit.
Malaikat Melkel ditempatkan di jalur gerbang pertama, malaikat Helamelech ditempatkan di jalur gerbang ketiga, malaikat Melejal ditempatkan di jalur gerbang keempat, dan malaikat Narel ditempatkan di jalur gerbang keenam. Tapi sayangnya mereka malah memberontak dan keluar dari jalur waktu yang udah ditentuin, makanya keempat bagian ini hilang dari kalender. Karena ulah mereka berempat, akibatnya 4 bagian waktu jadi berkurang, dan kalender Henokh yang berjumlah 364 hari jadi menyimpang dan gak pas. Makanya sampai sekarang manusia banyak ngelakuin kesalahan dalam menyusun kalender yang jumlah harinya gak pas selama 364 hari. Karena itu di sepanjang sejarah, manusia seringkali nambahin dan ngurangin tanggal dan waktu yang akhirnya ngubah seluruh tatanan dan sistem kalender yang asli. Kitab Henokh menegaskan kalau sistem kalender lain yang dibuat sama manusia tuh semuanya sesat atau nggak ada yang benar, karena jumlah harinya udah nggak pas. Beda sama sistem kalender yang ditulis sama Henokh karena itu adalah sistem kalender asli yang diturunkan dari surga melalui perantara malaikat Uriel sebelum terjadinya penyimpangan dari bintang-bintang atau keempat malaikat kehabisan. Terus yang bikin kitab Henokh ini jadi makin relate dan benar-benar mind-blowing tentang nubuat Henokh yang menyatakan kalau manusia akan melakukan kesalahan dalam menghitung hari-hari dan menyusun kalender karena manusia akan menambahkan atau mengurangi jumlah hari akibat penyimpangan kabisat. Kayak yang tertulis di 1 Henokh 82 ayat 4-7. Jadi di sini nubuat Henokh tentang hitungan hari-hari orang berdosa emang sudah digenapi sejak penyusunan kalender Julian. Karena di situ manusia melakukan kesalahan besar dalam menghitung hari. Kalender Julian disusun di era Kekaisaran Romawi oleh astronom Sosigenes Alexandria dan Julius Caesar. Mereka berdua yang dimaksud dengan orang-orang berdosa atau orang-orang sesat karena sudah menciptakan kalender sesat yang menyimpang dari kebenaran. Akibatnya hari-hari perayaan penting atau hari suci kayak hari raya Paskah akan bergeser dan gak tetap di tanggal yang sama sampai sekarang. Padahal dalam Alkitab udah jelas tertulis kalau setiap tahun di waktu yang tetap di tanggal 14 bulan Abib atau bulan pertama, orang-orang percaya harus merayakan perayaan Hari Tuhan atau Hari Paskah. Sampai sekarang sistem kalender yang mendekati kalender Henokh cuma kalender Yahudi, meskipun itu juga nggak sama persis karena di kalender Yahudi ada tambahan bulan ke-13 setiap 2 atau 3 tahun sekali karena kabisat. Oke, jadi itu dia semua hal tentang ilmu astronomi yang ditulis di dalam kitab Henokh. Gimana, pusing nggak? Kalau masih ada yang belum paham sama apa yang dibahas di video ini, khususnya sama perhitungan rumit dari sistem kalender Henokh, aku dan tim mohon maaf sebesar-besarnya. Karena pembahasan kitab Henokh kali ini emang rumit banget dan kompleks. Dan juga alasan kenapa proses pembuatan video kitab Henokh part 5 ini sampai makan waktu yang lama dan jaraknya lumayan jauh dari video part 4. Kalau kalian punya buku kitab Henokh, kalian bisa cek sendiri dari pasal 72 sampai pasal 82. Karena di situ penjelasan tentang ilmu astronomi disampaikan dengan kata-kata yang rumit dan gak ada ilustrasinya sama sekali. Jadi emang susah buat dipahami. Di sini kami berusaha menjelaskan sesuai dengan keterbatasan dan kapasitas kami. Jadi sekali lagi mohon maaf kalau ada yang kurang dan terlalu lama update videonya. Panjang banget nih video ya. Semoga kalian terpuaskan. Kalau gitu, next part kayaknya bakalan panjang-panjang semua deh kitab Henokh. Ditunggu aja ya. Kalau gitu sampai ketemu lagi di video Henokh selanjutnya. Hope you guys like it and I'll see you again on my next video. Bye. Kalau di ilmu pengetahuan modern, umumnya cahaya matahari dibedain dari iya, dari tadi ngacir nih rambut. Panjang ya.